pilih SMK, soalnya di SMK kita bisa mendapat pengetahuan yang lebih menjurus. Soalnya kalau SMK itu pertama dia punya punya keahlian. Jadi kalau ntar pas kuliah tuh nggak kaget. Aku milih SMK soalnya ada jurusan yang aku pengen menunjang untuk bekerja setelah lulus sekolah. Nggak keterima di SMA negeri, kompetisi kuliah. Tempat kerja, langsung kerja, udah keluar dari sini dengan orang tua saya. Pria sejati. Laki banget. SMK itu pertama bisa langsung kerja, bisa langsung kuliah. Kawasan lokasinya terjangkau kali ya dari rumah. Karena mungkin dekat ya dari kompleks saya. Lah 50 meter dari rumah. Mama aku masih ada, mama aku bilang ya udah sekolah aja ke MPP biar deket. Pipi, sebenarnya sih gue kepaksa masuk sini itu karena suruhan orang tua aja. Pertama jurusannya banyak. Kemauan dari orang tua saya sendiri. MPP itu murah. Itu paling murah di sini. Aku milih MVP soalnya waktu itu mama sama papa kan ngelewat. Kebenaran ngeliat MVP, kalau nggak ngeliat MVP ya nggak akan ke MVP. Karena saya tertarik dengan internasionalnya. Saya tertarik dengan nama internasional itu. MVP karena tertarik dengan namanya Tidak. nasional. Punya skill. Semoga dapet pengalaman baru, dapet skill baru, terus tujuannya biar bisa gapai cita-cita. Motivasi belajar lagi aja. Pengen belajar dengan baik. Menjadi yang lebih terbaik. Semoga dapat ilmu yang aku inginin, wawasan saya lebih luas dan kinerja saya di kemudian hari lebih unggul. Harapan insan yang berguna. Ijazah sih. Ya, harapan saya masuk ke MPP karena saya ingin menjadi murid teladan dan amanah. Biar bisa menjadi montir excellent. Menjadi cerdas. Biar bisa mendapat ilmu lebih luas. Harapan buat sekolah ini sih sebenarnya nggak ada. Pendapat tentang MPP, sebenarnya MPP itu apa ya? Sekolah baru, bagus sih pendidikannya, cuman kadang-kadang jarang ada guru yang masuk. Terus fasilitas kadang nggak lengkap, tapi semakin lama udah mulai memperbagus lah. Pendapat saya tentang MPP itu dari luarnya bagus, dari arsitektur gedungnya lumayan bagus, tapi dari kamar mandi dan WC-nya jelek sekali. Pendapat saya buat MPP pokoknya is the best lah. Internasional banget. Kurang memuaskan. Nyuruh muridnya nggak ngerokok tapi guru-gurunya malah ngerokok di lingkungan sekolah. Peristiwa paling menarik kalau main bola kan panas-panasan gitu, kami suka buka sepatunya, dibuka kan kami terus suka berdarah. Soalnya kalau menurut aku ya, antara murid-murid sama guru-gurunya itu bukan kayak antara murid sama guru, tapi antara kayak keluarga aja. Sampai di sekolah, kayak aku baru masuk sekolah, baru datang ke sekolah udah langsung nyeker lah di sekolah, udah langsung ngobrol, masuk ke tempat kaprodi, lari-larian, pakai bakia. Peristiwa yang paling menarik salah satunya Danau MPP. Terdapat sekolah renang yang ada di depan sekolah. Kita bisa lihat lautan kalau bisa hujan. Lagi di kelas bisa cewek lagi dangdan, ada yang ngedandanin ceweknya, ada yang ngedandanin temennya, ada yang nangis ya. Yang nangis sudah didandanin tetap jelek. Terutama pada saat saya bertengkar dengan guru dan menampar guru dan menunjuk guru. Saya sangat bersalah banget. Menghadapi MOPD itu adalah penting, terutama untuk mengenal kondisi lingkungan di sekolah. PT soalnya disuruh makan nasi kering yang bukan nasi kering, nasi apa ya? Nasi yang nggak matang. Seru tapi ngeselin juga sih kadang. Kalau mus itu seru. Banyak hal yang menyebalkan, tapi membuat kita saling solid lah. Menyenangkan sekali, nggak terlalu ramai juga soalnya ada waktunya yang kurang cukup. Menarik sekali lah. Ya dapat teman banyak. Saat tampil di depan teman,
bawain ABG tua. Sih waktunya terlalu lama, jadi nggak efektif gitu. Kelasnya lucu-lucu sih, tapi acara-acaranya boring. LDKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa adalah untuk melatih kedisiplinan siswa. Pendapat LDKS gimana ya? Ngeboringin banget lah. Apa ya, lebih menggali mental sih. Nasinya terlalu keras. Nasinya keras lagi. Nyebelin. MS1 butir aja dibanding. Materinya pun kurang dapat masuk. PKL ya? Ih, PKL sama sekolah tuh enakan PKL. Lebih menyenangkan daripada sekolah. PKL seru. Itu berguna banget sih. Capek banget. Takut gitu. Saya sih takut ya, soalnya istilahnya kita baru SMK sudah langsung terjun ke dunia kerja. Penting. Dapat ilmu yang banyak banget. Karena bisa menyalurkan apa yang kita pilih dari bidang tersebut. Saya berterima kasih sekali kepada sekolah ini karena telah memberi kepercayaan kepada saya untuk masuk ke dalam rumah tahanan Kebonwaru. Masnya dikeluarin karena berantem sama manajernya sendiri. Mencengangkan. Kaget. Nggak kerasa kali ya. Nggak kerasa banget lah. Nggak kerasa. Kerasa juga sih. Ya pasti nggak kerasa. Nggak kerasa juga. Rasanya udah kelas 3 lagi. Senang, sedih. Yang dialami di FIB itu baru kerasa. Ya sedihlah karena saya akan berpisah dengan teman-teman. Banyak belajar kan, sebentar lagi mau UN. Belajar. Persiapan aku untuk kelas 3 paling belajar yang dari pemantapan, diulang-ulang. Persiapan saya masuk ke kelas 3 tidak ada persiapan. Kayaknya nggak ada sih. Itu nggak ada persiapan untuk les atau apapun. Saya nggak punya persiapan sama sekali. Ada persiapan. Nggak ada persiapan apa-apa. Saja seperti tadi teman saya bilang, saya nggak pernah bersiap-siap untuk apalagi belajar. Persiapan buat kelas 3 paling belajar bareng teman-teman kali ya. Emang kamu belajar gitu? Belum sih. Bodoh. Ya gimana gurunya juga sih di sini kok belajar. Paling ngikutin gurunya. Uji kom itu cukup menegangkan. Menurut saya tentang uji kom, saat persiapan uji kom itu sangat deg-degan. Pertamanya takutnya pengawasnya itu kayak detail terus galak atau gimana gitu. Tapi waktu datang pas lihat-lihat ternyata pengawasnya cuma kayak ngeliatin, terus gak banyak nanya juga. Uji kom itu bagus diadakan karena sebelum siswa keluar dan masuk dunia industri, mereka harus benar-benar sudah siap. Itu ajang pembuktian buat kita apakah kita mampu atau tidak. Deg-degan tapi kayak biasa aja gitu. Hanya bikin tegang dan gelisah. Pusing. Mudah banget ngapalinnya apa, ternyata soalnya apa. Dan soal-soalnya pun tidak sesuai dengan yang diajarkan. Sulit juga soal-soalnya. Dan katanya pun itu soal-soalnya berbasis internasional ya. Yang menyebalkan di sekolah ini ya kebersihannya tuh bener-bener kotor banget. Terus guru-gurunya juga jarang masuk, mana tugas numpuk lagi, teman-teman jahilku. Terus udah disuruh upacara sama banyak tugas. Apa ya, kita harus masih beresin kertas oren. Kertas oren itu banyak nyebelin gitu, dan cuman jurusan kita doang gitu yang dapat kertas oren itu. Terus harus tanda tangan, harus ngerjain tugas dulu, padahal kan udah beres UN, udah Pelajarannya pun kan udah beres, kenapa harus ditahan? Kan kita murid, bukan tahanan. Yang pertama waktu kelas 1 ada Bu Iim, bahasa Indonesia. Terus yang kedua, ini Ibu Denis, Bahasa Indonesia dan BK. PP olahraga penjas. bahasa Inggris, security network.
matematika. Sama komunikasi. Suka olahraga. Nggak harus mikir keras sih. Cuman kitanya harus berusaha aja. Jadi pengen kuliah masuk sastra Jepang gitu. Memperdalam pengetahuan tentang perhotelan nih di hotel. Jadi kalau bahasa asing itu bisa berguna banget buat di hotel. Itu dulu sih aku nggak suka ya, soalnya nggak bisa. Cuman lama-lama jadi suka aja, nggak tahu kenapa. Karena menyenangkan. Karena pelajarannya itu menantang. Soalnya suka waktu hafalan. Sama guru BK cantik. Karena gurunya unyus. Kalau ke Bu Deni sih saya nggak fokus ke pelajarannya, fokus ngelihat wajah ibu aja yang bersinar. Yaitu IPA. Itu fisika sama kimia. KWU. Si kewirausahaan. KWU sama matematika. Ya ampun, pelajaran yang aku nggak suka ya. Kayaknya orang-orang juga pada tahu kali ya, matematika. Matematika. Pelajaran yang nggak disukain? Ya jelas matematika. PKN kayaknya. KKPI. Bu Jesdika. Pak Wawan deh. Bu Denis. Ibu Pera. Bu Wina. Pak Jalu Ginanjar. Pak Jalu. Cahyo, Pak Jalu. Pak Cahyo. Pak Cahyo. Im, Bu Nur, terus Pak Tikus juga sama Bu Jenny. Guru yang disukai. Lope-lope. Bu Dewi. Karena cantik, menarik. Wali kelas dan yang paling pengertian sama kelas. Satu-satunya guru yang emang deket sama kelas kita, apapun yang dia alamin, pengalaman dia kasih cerita ke kita. Jadi motivasi buat kita bangkit. Karena Bu Jes itu orangnya baik, cantik, suka ya nggak menciprinkan seorang guru, seperti teman-teman aja. Karena gurunya cantik, unyu dan baik hati. Orangnya asik dan pelajarannya pun tidak monoton. Orangnya baik, terus kalau diajak curhat nyambung, kalau kita lagi ada keluhan atau aku ada keluhan, paling enak diajak ngobrol. Pak Jalu lebih open mind aja. Baik dan suka traktir. Soalnya kalau misalkan ada apa-apa, Pak Cahyo itu suka bantuin, suka ngasih nasihat juga, suka ngurusin, pokoknya suka nge-manage anak-anaknya lah. Karena gurunya itu baik dan selalu menjelaskan dengan benar. Mungkin dari cara mengajarnya. Kalau beliau itu cara mengajarnya langsung nyampe pada intinya gitu. Gurunya kocak, seru juga, terus cepat adaptasi. Suka Bu Dewi sih, orangnya bodor, baik lagi. Bu Jesdika dong. Pak Ujang. Bu Im sama Ibu Nur sama Bu Ani. Bu Dewi Sartika lagi. Itunya Pak Jalu. Pak Jalu lah. Pak Jalu. Bu Vera. Bu Wina. Bu Jesdika, Pak Ai sama Pak Galih. Pak Cahyo juga. Pak Cahyo. Sedih, senang, duka, suka, semuanya dilalui di MVP dan tidak akan pernah terlupakan. Banyak banget memori kenang-kenangan ya yang benar-benar harus dilupain banget ya. Hubungan antara guru sama murid tuh nggak jauh gitu. Nyebelin tapi seru juga. Mungkin amazing, seru. Orang-orangnya tuh suka bercanda, rame-rame, gokil-gokil kayak gitu. Kangen muli-muliannya, kangen sama suasana kelasnya, kangen ketawa-ketawa bareng. Nggak bisa ketemu dengan teman-teman yang konyol, banyol lagi lah. Sudah banyak momen yang tidak akan dilupakan. Bisa merokok bareng dengan teman-teman di WC. Dan kayaknya sekarang sudah nggak bisa lagi. Bangunannya dibaikin lagi ya, kan udah PDSP. Coba tata ruangnya lebih dirapihin lagi, WC-nya lebih dibersihin lagi, dinding-dindingnya lah dicat-cat lagi supaya bagus. Di tingkat kebersihannya, kemudian dari tingkat kedisiplinannya pula. Kebersihannya lebih ditingkatin lagi kali ya. Tingkatin kebersihan, terus banyakin air, terus benerin WC yang di lantai 2, terutama di lantai 3. Mudah-mudahan semuanya serba lebih lagi dari angkatan-angkatan demi angkatan, pokoknya lebih bagus. Jadi bukan hanya SPP aja, kebangunan aja yang naik, tapi
daya semua MVP juga harus ikut naik. Tingkat pendidikannya dan fasilitasnya juga. Kedepannya MVP semoga jadi SMK swasta unggulan. Dilanjutin lagi ekstrakurikulernya. Semakin hebat weh. Jangan cuma nama aja internasional. Jangan cuman kata-kata internasionalnya doang, tapi action yang ada. Semoga lebih maju sampai gerbang BSI. Cita-cita aku udah lulus, pengen kuliah dulu. Udah kuliah, semoga aja bisa jadi konsultan IT. Udah gitu bisa jadi orang. Cita-cita paling karena jurusan jasa boga jadi siap kali ya. Pengen ngebahagiain orang tua, naikin derajat orang tua aja, itu aja lah. Kalau udah lulus pengen kuliah terus kerja di Samsung. Cita-cita aku setelah lulus pengen jadi apoteker tentunya. Cita-citanya mungkin menjadi psikolog. Cita-cita jadi hunting. Cita-cita setelah lulus pengennya kuliah, kalau keterima di negeri kuliah, kalau nggak keterima di negeri kerja dulu. Cita-cita sih saya pengen menjadi pemain bola ya, go internasional kalau bisa, amin. Ya gitu aja. Cita-cita saya setelah lulus dari MPP ini yaitu menjadi direktur utama. Cita-cita aku jurusan jasa boga, kayaknya aku pengen banget jadi chef kali ya, kayak chef Marinka gitu. Cita-cita aku sih pengen kerja dulu, pengennya di hotel. Cita-cita setelah lulus ingin jadi pengacara biar kayak Farhat Abbas. SMK MVP Art Internasional is the best. SMK MVP Art Internasional merdeka lah. SMK MVP Art gila. SMK MVP Art Internasional is the best. SMK MVP Art Internasional is the best. Ma MVP go green. MVP Doraemon. MVP bye. SMK MVP is the best. SMK MVP is the best. SMK MVP Art Internasional is the best. MVP Sangwan. SMK MVP Art Internasional is the best. SMK MVP Art Internasional istimewa.